Hai Sobat Royal Chess, di video kali ini saya akan bahas dari gelaran partai final Winner Bracket Turnamen Champion Chess Tour AE Cup yang pertemukan Magnus dengan pecatur Prancis Maxime Vachier-Lagrave. Kemarin Magnus di babak semifinal Winner Bracket menyingkirkan Jan Nepomniachtchi, sementara Maxime Vachier-Lagrave menyingkirkan Shahryar Mamediarov. Teman-teman, yang menang di game ini belum jadi juara ya, karena yang menang di game ini hanya menuju Grand Final. Nah, nanti akan menunggu dari hasil semifinal loser bracket, final loser bracketnya. Nah, teman-teman, ini salah satu game yang sangat menarik dari 5 game yang selesai dengan hasil sama kuat, tapi Magnus menang di babak Armageddon. Ini salah satu partai yang menurut saya terbaik. Magnus Carlsen pegang bow putih dan Vachier-Lagrave pegang bow hitam. Sebelum itu like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian. Follow Instagram Rurap26 dan juga follow TikToknya juga, guys. Nah, putih memulai dengan langkah E4, hitam C5, putih kuda F3, dan hitam D6. Pembukaan Sicilian defense dipilih oleh Maxime Vachier-Lagrave, putih D4. Dia memukul pion D4, Magnus pukul balik. Vachier mainkan langkah kuda F6, putih kuda C3, dan seperti biasa, MVL ya, Maxime Vachier-Lagrave memilih variasi Sicilian Nadrov. Ini merupakan andalannya MVL memang. Putih gajah E3, hitam kuda G4, putih balik lagi gajah E1, dan hitam kuda F6. Sudah 2 kali langkah yang sama. Nah, kalau 1 kali lagi langkah yang sama akan terjadi repetition move. Dan ya mungkin akan berakhir dengan remis. Tapi Magnus Carlsen tidak mau itu terjadi dan dia memilih langkah F3. Karena pertimbangannya ya Magnus pegang bow putih. Nah, teman-teman, sebenarnya merespon dari pembukaan Sicilian Nadrov, pemain putih dapat mainkan langkah seperti gajah G5, gajah E3, gajah 2, atau bahkan gajah C4 dan pilihan lainnya seperti benteng G1 dan langsung G4 untuk merespon pembukaan hitam ini. Putih F3, hitam E6, putih gajah E3, dan hitam B5. Putih mainkan langkah menteri D2 dan hitam kuda B ke petak D7. Putih lanjutkan dengan serangan G4, hitam B4, kemudian putih kuda 4, dan hitam H6. Ya, menarik karena hitam memberikan pion di petak B4, tapi Magnus di langkah berikutnya pilih rokade panjang. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, teman-teman. Kenapa sih Magnus tidak mau mengambil pion di petak B4? Ada yang tahu kenapa? Ya, karena itu akan berakhir dengan kekalahan, dan hitam memiliki langkah jawaban D5 dengan tujuan discover attack. Gajah F8 mengancam menteri, sekaligus pion D5 mengancam pion di petak E4. Jadi kalau kalian pegang bow putih jangan lakukan ini ya. Jadi putih milih rokade panjang, hitam kuda E5 dengan tujuan gajah ke petak D7 mengancam kuda di petak E4 yang tidak memiliki tempat untuk menyerang ya. Dan juga pion B4 masih diberikan dengan tujuan D5. Magnus pilih langkah B3 untuk mengamankan kudanya. Hitam gajah D7, putih kuda B2, dan hitam lanjutkan dengan dorongan D5. Putih gajah F4 mengancam kuda, hitam kuda pukul F3. Boom! Sacrifice naik, teman-teman, dilakukan oleh MVL dengan tujuan menukar kuda dengan 2 pion dengan tujuan mengambil inisiatif serangan. Menteri D4 dimainkan, menekan pion G7, hitam mainkan langkah taktis benteng G8. Tujuan berikutnya gajah C5. Putih mainkan langkah kuda E5 dan hitam gajah C5. Ini menariknya, teman-teman. Setelah langkah gajah C5, hitam memiliki ancaman akan mainkan kuda ke petak F2 apabila menteri mundur ke petak D3 dan akan terjadi fork. Menteri diancam oleh kuda dan 2 benteng juga diancam oleh kuda. Kalian bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus? He sacrificed the queen. Boom, menteri makan kuda, makan, dan kuda pukul gajah. Jadi menteri ditukar dengan kuda dan gajah. Kok berani? Ya berani, teman-teman, karena posisi raja hitam masih di tengah. Nah, menariknya, Vachier bukannya memilih menghindari ya dengan menteri A7 atau menteri A5, tapi dia sikat kuda di petak D7. Ya, kita bahas apabila menteri A5 memang putih kesempatannya lebih baik dengan raja B1, kemudian apabila hitam benteng D8, putih kuda C4, menterinya terkunci di sini. Apabila menteri B5 ada jawaban kuda D6. Ya, discover check. Ya, sorry. Gajah F1 mengancam menteri petak B5. Nah, apabila benteng D7, maka benteng D7 ya unggul buat putih karena raja hitam dan bentengnya juga masih terisolasi di sini.
Nah, kenapa nggak mainkan langkah Menteri ke petak E7 sebagai solusinya? Maka putih berikutnya mungkin akan mainkan langkah gajah E2. Ya, Menteri E7 mungkin yang lebih aman. Nah, tapi Vacher atau MVL ini sepertinya nggak mau lakukan itu. Dia menghitung bahwa Menteri pukul kuda ini sudah cukup lah buat memberi dia keunggulan. Akhirnya dibalikin lagi. Dan sekarang posisinya putih memiliki keunggulan 1 perwira ya, dengan benteng dan sepasang gajah dan kuda. Sementara hitam sepasang benteng dan gajah hanya 3 perwira. Putih lanjutkan dengan kuda C4, hitam dorong G5, putih gajah E5, hitam mainkan raja E7, putih dorong H4, hitam benteng A ke petak D8. Pion putih memukul pion G5, hitam pukul balik dengan benteng, putih menjaga dengan gajah E2, hitam mainkan langkah benteng G6, putih gajah F4, dan hitam gajah D4. Putih menyerang dengan langkah kuda E5, gajah dan kuda terjadi pertukaran, kemudian hitam mainkan langkah F5. Ya, coba memanfaatkan keunggulan pion promosinya, putih memukul pion petak F5, hitam pukul balik dengan pion, dan putih gajah F4. Hitam mendorong pion A5, putih gajah pukul pion H6, hitam benteng ke petak G2, tidak mau lakukan benteng G8. Benteng H8 karena akan ada jawaban gajah G5 ya, skak, dan benteng mendapatkan benteng di petak A8. Benteng G2, putih gajah F1, hitam benteng G6, putih gajah E3, hitam raja F6, putih gajah C4, hitam naik dengan raja E5 tujuannya F4, putih benteng H7, hitam dorong F4, putih benteng H5 skak, hitam raja F6, pion diberikan. Tapi Magnus gak mau ngambil pion di petak F4 yang cenderung bahaya. Apabila gajah pukul F4, maka hitam akan mainkan langkah benteng G1. Boom! Raja ke petak B2 dan akan ada jawaban benteng D1 dengan tujuan skakmat benteng B1. Agak riskan dan bahaya pastinya buat putih. Jadi putih mainkan langkah gajah ke petak B6. 2 pion promosi sangat berbahaya dari Maxim Vacher-Lagrave. Dia mainkan langkah benteng D7. Putih pukul pion A5, hitam benteng G1 skak, putih raja B2. Kali ini ancaman benteng D ke petak D1 sudah tidak bahaya karena putih akan mengambil pion petak B4. Jadi hitam mainkan langkah F3. Putih pukul pion di petak B4, hitam F2. Tujuan berikutnya adalah pion promosi. Putih gajah skak, hitam raja G6, putih mainkan langkah benteng E5. Pion promosi diberikan, tapi ya akan jatuh ya. Jadi hitam lebih pilih benteng S1. Ya, apabila mendorong menjadikan pion promosi gajah pukul menteri, kemudian benteng pukul gajah dan benteng pukul pion E4, maka ini akan enak untuk pemain putih dengan 3 pion ini, teman-teman. Akan kerepotan lah hitam. Benteng E1 dimainkan, kemudian putih mainkan langkah benteng E6, hitam raja G5, putih benteng F6 mengancam pion F2, hitam mainkan langkah E3, putih benteng F8, hitam benteng C7, putih gajah D4, hitam sacrifice the rook dengan tujuan pion promosi. Apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus, teman-teman? Apakah dia langsung makan? Magnus punya jawaban terbaik, yaitu gajah pukul E3 terlebih dahulu. Boom! Kemudian skak, benteng pukul gajah, dan pion pukul benteng, hitam menyerah. Kenapa? Karena pionnya akan terjaga apabila benteng ke petak E2, maka putih tinggal mendorong pionnya aja, yaitu dengan dorong A4 atau raja C3 dengan tujuan raja D3. Ya, berat untuk hitam ya, teman-teman, dengan posisi seperti ini. Dan apabila hitam mengambil pion di petak C4 ya, maka putih ya dimakan aja nih. Dengan keunggulan 2 pion ini, ya pasti salah satu akan menjadikan pion promosi. Dan ya putih akan menang. Teman-teman, itulah yang terjadi di game ini. Dan akhirnya Magnus memang menang lewat Armageddon game di partai yang kelima. Karena mereka bermain remis. Jadi kalau Armageddon waktunya Magnus sebagai pemain hitam lebih sedikit. Tapi in case terjadi hasil remis, maka hitam yang mendapatkan keuntungan atas kompensasi waktu yang lebih sedikit. Nah, Magnus tinggal menunggu aja nih di babak grand final siapa yang akan menjadi lawannya. Tapi Magnus ngasih clue kalau dia di episode Champion Chess Tour ini belum pernah berhadapan dengan Anish Giri. Nah, sementara nanti malam akan berlangsung partai antara Anish Giri melawan Jan Nepomniachtchi. Siapa yang menang akan berhadapan dengan Maxim Vacher-Lagrave. Dan kemudian akan menuju babak grand final. Ya, yaitu bertemu dengan Magnus Carlsen lagi. Ada kemungkinan Vacher-Lagrave juga akan bertemu dengan Magnus lagi kalau misalkan dia menang.
Jadi memang unik format dari Champion Chester ini. Kalau prediksi teman-teman, siapa yang akan jadi juaranya? Apakah semua akan Magnus lagi pada waktunya? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy teman-teman, dan privat bareng RL Chess.